Tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie, rupanya kini memiliki senjata rahasia untuk menghadapi lawan-lawannya. Senjata rahasia yang dimaksud adalah dukungan non-teknis pertandingan, yaitu dorongan psikologis. Selain disediakan oleh PSBI, pebulu tangkis yang akrab disapa Jojo itu juga memiliki psikolog pribadi. Psikolog menurut Jojo memegang peran penting dalam karirnya saat ini. Jojo mengatakan, untuk mengalahkan lawan-lawan berat seperti Viktor Axelsen butuh strategi non-teknis. Dengan adanya psikolog banyak hal yang sepertinya dulu-dulu itu saya tidak pernah terpikirkan, ungkap Jojo. Tapi ketika saya selalu diskusi keseharian saya di lapangan, di latihan, maupun terakhir kemarin pas ketemu Axelsen. Banyak hal yang ternyata ada momen-momen atau pembelajaran yang dulu-dulu tidak tahu akan hal itu, paparnya. Kendati pada pertemuan terakhir Jojo masih belum bisa mengalahkan tunggal putra Denmark itu. Namun, terlihat bahwa Jojo bisa mengimbangi permainan sang lawan. Jonathan Christie dan Viktor Axelsen setidaknya sudah bersua dalam 12 pertandingan di sepanjang karir masing-masing. Hasilnya, Axelsen bisa mendominasi dengan mengunci 10 kemenangan. Jonathan hanya berhasil mencuri 2 kemenangan yang terakhir didapatkan pada tahun 2019. Sebenarnya dari dulu tidak pernah takut bertemu dia. Tapi memang, balik lagi, ketika di lapangan, ada beberapa hal yang tadi saya jelasin. Yang mungkin dulu saya tidak mengerti tapi perlahan-lahan sekarang, oh dia melakukan hal ini, oh dia melakukan hal itu. Jadi sedikit lebih paham, kita juga tidak tahu selanjutnya apakah bisa seperti sebelum-sebelumnya, apa lebih mendekati lagi, apa bisa memenangkan pertandingan. Lebih ke usahanya aja sih, paparnya. Dalam waktu dekat, Jonathan dan Axelsen akan mengikuti turnamen penutup tahun di BWF World Tour Finals, WTF, 2023, pada 13 hingga 17 Desember mendatang di Hangzhou, China. Sementara itu, Anthony Sinisuka Ginting dan Jonathan Christie menjadi wakil tunggal putra Indonesia yang lolos ke turnamen BWF World Tour Finals 2023, di Hangzhou, China. Jonathan menjadi unggulan kedua dalam turnamen yang hanya bisa diikuti 8 besar dari setiap sektor, setelah dihitung dari poin selama setahun kompetisi. Sementara Anthony berada di urutan ke-6. Persiapan Jonathan dan Anthony bagus karena memang dari kemarin-kemarin intensitas latihannya memang sudah naik meski kekuatan menurun karena ini puncak akhir tahun. Kata pelatih tunggal putra nasional Indonesia, Irwansyah, ditemui bolasport.com di Pelatnas Cipayung, Jakarta. Tentu kami ingin hasil bagus mulai dari latihan agar kondisi badannya sudah terkontrol semua. Jojo, panggilan akrab Jonathan, tidak mengurangi latihan karena memang sudah berkomitmen sehingga tinggal menjalani pertandingan, ucap Irwansyah. Irwansyah mengatakan bahwa pola latihan Jonathan dan Anthony sudah masuk ke cara bermain saat pertandingan. Jadi, saya dari pelatih sudah tidak ragu. Yang penting dari pikiran mereka jangan membenani diri sendiri. Kalau dari saya tidak memberi beban karena sudah terbukti kalau mereka sudah enjoy untuk bermain, hasilnya bagus. Dari sentuhan mereka, cara bermain mereka sudah masuk untuk kejuaraan minggu depan. Menjelang BWF World Tour Finals 2023, Jonathan sempat absen pada China Masters 2023 karena mengalami cedera di kaki kiri. Jojo sudah ditangani oleh spesialis juga, sudah bagus semua kondisinya. Kemarin ada otot kakinya ketarik. Saya sebagai pelatih khawatir juga, jadi kedepannya tidak bagus juga kalau dipaksakan, tutur Irwansyah. Sebenarnya Jojo bisa saja bertanding, China Masters, tetapi kalau pikirannya sudah ragu-ragu, takut untuk lompat karena saat lompat berasa sakitnya. Karena itu langsung ditangani dan kondisinya sudah baik. Sementara itu, Anthony butuh latihan lebih banyak setelah dia sempat absen pada kejuaraan dunia 2023. Dia ada cedera di lutut dan dalam kondisi duka, saat ibunya meninggal. Tetapi, sekarang kondisinya sudah bagus, tidak ada kendala dan tinggal bertanding, ucap Irwansyah.